Kok gini ya? Bentar, sebentar. Share screen-nya yang ini aja. Oke, di pertemuan kemarin ya kita telah membahas PCA ya, Principal Component Analysis ya. Ya, berarti dia mendekomposisi suatu matriks ya, suatu atau dataset ya. Dataset 3 dimensi ya. Dimensi waktu ya, kemudian dimensi bujur lintang ya, ataupun 2 dimensi yang berupa berbagai macam data ya, kemudian yang menjadi raw-nya adalah waktu. Dengan tujuannya adalah mencari sifat-sifatnya ya. Mendekomposisi menjadi sifat-sifatnya ya. Yang maksimum yang mana gitu, yang dominan yang mana sifatnya. Kemudian selanjutnya kita sekarang punya metode namanya maximum covariance analysis ya, MCA ya. Jadi MCA itu dia menghubungkan dua space time dataset ya, atau data ruang dan waktu ya. Jadi ada dua. Misalnya yang satu itu suhu muka laut, yang satu itu tekanan. Ya. Jadi mencari pola antara keduanya ya, yang menjelaskan fraksi maksimum dari covariance antara keduanya ya. Gitu ya. Jadi kalau kemarin itu hanya satu ya, di sini aja sekarang kita punya dua. Ya. Kalau yang kemarin itu di SPD adalah matriksnya, datanya, sekarang adalah covariance-nya yang di komposisi ya. Itu ya. Jadi ini adalah berupa matriksnya, matriks kovariannya yang didekomposisi. Kalau kemarin kan matriks datanya. Nah, MCA ini ya, nama lainnya SPD itu ya. Kebanyakan orang menyalahartikan MCA itu SPD ya. Padahal SPD itu adalah metode matematik, sementara MCA itu adalah metode statistiknya gitu. Jadi awalnya itu metode matematik dipakai gitu. Nah, lama-kelamaan namanya diganti menjadi MCA gitu. Ya, ntar di berbagai jurnal namanya masih ada juga, yang SPD masih ada. Ya, kemudian sekalian yang terakhir ya. Itu adalah CCA ya, Canonical Correlation Analysis ya. Nah, kalau ini datanya itu ya, ini data ya. Ya, jadi misalnya ini data hujan di titik A, B, C. Ini adalah suhu muka laut, ini adalah tekanan muka laut. Gitu ya misalnya ya. Jadi peubahnya variabel X-nya banyak, Y-nya juga banyak gitu ya. X-nya banyak, Y-nya banyak. Saya ulang lagi ya, misalnya ini adalah hujan di Jakarta, Bandung, Bogor gitu. Sementara Y-nya adalah suhu muka laut, Y1, Y2-nya adalah tekanan muka laut ya. Itu juga bisa ya. Ya, jadi langsung dicari kehubungan antara keduanya. Jadi antara hujan dan variabel pembentuk hujan misalnya. Nah, ini caranya adalah dengan cara melebur variabel-variabel tadi ya. Yang ini menjadi variat. Ini juga menjadi variat. Ya, namanya adalah variat-variat. Jadi mencari hubungan antara kedua variat ini ya. Ya, gitu ya. Mengerjakannya sama ya dengan SPD juga ya. Sama dengan PCA ya. Ya, mengerjakannya sama. Ini masih jarang ya. Jarang sekali ada ini. Jarang karena ini sebenarnya teknik sosial ya. Misalnya gini, misalnya X1 ini adalah prestasi. X2-nya ini adalah apalagi misalnya. Gaji dia, X3-nya adalah apa misalnya. Jabatan dia, Y1-nya apa, Y2-nya, Y1 pendidikan, Y2 apa misalnya. Keturunan misalnya. Keturunan orang kaya apa keturunan orang miskin gitu. Nah, itu misalnya bisa ya. Itu ilmu sosial ya. Memang dipakai yang pertama itu adalah oleh ilmu sosial ya. Pertama kali dipakai di ilmu sosial.
Contoh-contohnya saya langsung contoh ke jurnal aja ya. Karena kalau matematiknya kan yang penting penggunaannya ya. Saya akan contohkan langsung ke jurnalnya aja. Oke ya, ini langsung di sini tulis aja, mau yang SVD juga boleh ya. SVD di apa misalnya di climate ya. Nah, ini di awal-awal namanya SVD ya. An effective SVD calculation method for climate analysis ya. Di awal-awal memang banyak yang namanya SVD ya. Nah, dia suka tertukar-tukar dengan MCA. Ya. Banyak kalau dicari SVD ya banyak juga ya. Gitu ya. Nah, ini dosen pembimbing saya nih ya. Ini Martin Whitman ini ya, jurnalnya yang menjelaskan antara SVD ya dan CCA ya. Ini kita buka aja ya. Ini bagus nih. Gimana downloadnya ya? Gini kali ya. Nggak bisa juga PDF. Ya ini one dimensional CCA and SVD dan hubungannya dengan peta regresi ya, tahun 2005. Jadi ini ada data ya. Di sini di abstraknya ini ya. Jadi CCA dan SVD ini adalah pendekatan untuk ya untuk mengestimasi ya, memperkirakan sebuah time series. Jadi dia bisa mensintesis, mensimulasikan time series, data time series ya, dari sebuah time dependent vector ya, vektor yang bergantung terhadap waktu. Itu kita kemarin nyebutnya ada PCA score, principal component score. Kalau di SVD atau di MCA namanya adalah time expansion coefficient. Gitu ya. Ya, jadi ini meneliti ini. Hubungan ketiganya sama MLR, multiple linear regression. Ya, ini orang matematik ya, matematik statistiknya bagus juga ya. Jadi dia meneliti hubungannya apa sih, ada hubungannya apa enggak gitu ya. Ya, jadi pada penemuan-penemuan yang lalu itu ya. Ya itu dikerjakan sama dia, dicoba ya. Nah, kemudian ini ada kata-katanya nih di sini yang it is shown that regression map ya. Jadi peta regresi ya. Dia proporsional pada pola CCA ya. Jadi kan regresi kan antara A dan B gitu. Jadi ada dua data ya. Nah, itu proporsional dengan CCA. Dan proporsional juga terhadap singular vector ya, yang diestimasi dari time dependent vector dari CCA dan SVD ya. Ya. Oke. Intinya seperti itu penemuannya dia ya. Nah, ini kita coba nih ya. Kita coba lihat ya. Jadi datanya di sini ya, ini dia ngasih tahu rumus-rumusnya sama aja kayak tadi yang saya kasih itu. Nah, ini ada nih. Ini adalah SVD CCA ya. Antara apa nih ya? Atlantic Ocean Index ya. Atlantic Ocean Index dan T850 ya. Suhu pada lapisan 850 milibar. Jadi data yang satu itu adalah Atlantic Ocean Index ya. Ini ya, datanya ini ya. Jadi kayak Nino, cuman ini ada di Atlantik ya. Ya, ini adalah indeks. Kemudian yang satu itu 850, T850 field. Field ini artinya datanya seperti ini ya. Datanya seperti ini.
Data 2 dimensi. Yang ini datanya 1 dimensi ya. Dimensi waktu, ini 2 dimensi. Tuh. Nah, ini CCA-nya adalah CCA 1 dimensi. Artinya salah satunya 1 dimensi. Kalau CCA ini bisa di sininya sama-sama, misalnya gini. Ini misalnya ini suhu, ini tekanan, bisa ya. Dua-duanya dicari CCA-nya dan SVD-nya. Kalau PCA dia satu aja, satu bidang aja. Ini 2 bidang bisa ya, dua-duanya. Cuman yang ini kasusnya adalah pada kalau salah satunya adalah 1 dimensi. Gitu ya. Nah, ini korelasi antara ini dengan ini ya. Ya, korelasi antara garis data ini, data series ini ya, indeks ini dengan data suhu pada lapisan 850 milibar. Tuh, nah ini kalau kita lihat ya, ini adalah regression map ya, peta regresi ya. Korelasi dikuadratin itu ya, regresi ya. Kemudian ini CCA ya. Ya, dia proporsional ya. Tidak sama tapi proporsional, bisa dibandingkan ya. Mana ada lagi nggak ya? Nggak ada ya. Dia proporsional ya antara regression map dengan CCA. Kenapa ini ada bacaan garis miring SVD weight? Karena SVD dengan regression map itu bukan proporsional, tapi dia sama persis ya. Sama persis. Jadi sebenarnya kalau SVD ini dia 1 dimensi, dia sama dengan peta regresinya. Di sini kesimpulannya itu. Makanya dia cuma tulis garis miring karena sama persis. Tapi dengan CCA dia tidak sama, tapi proporsional. Gitu ya. Oke, kemudian kita cari lagi ya. Banyak ya ini gunanya. Ini yang terbaru ya, yang terbaru cari aja. Dari 2017. Ini ada MCA ya. Ya, ini ada nggak ya? MCA-nya maksimum covariance ya. Maksimum covariance analysis. Soil moisture variability in India relationship land surface atmosphere field using maximum covariance analysis. Ada ini. Oke, ini aja deh. Ini saya pakai satu screen doang jadi agak susah hari ini. Ke samping gimana ya? Nah, jadi caranya gini ya. Ini ada 2 nih. 2 data ya. Kita lihat langsung ke data dulu ya. Datanya yang pertama adalah soil moisture ya. Yang satu lagi adalah total water thickness ya. Total water thickness. Kita langsung lihat gambarnya aja ya. Nah, ini nih. Jadi ini adalah spatial klimatologi soil moisture. Nah, ini soil moisture-nya ya. Kelembaban tanah dari satelit datanya ya. Kemudian ada precipitation juga ya. Nah, ini ada 2 datanya ya. Ada datanya AMSR nih apa ya? AMSR. Apa ya? Jadi cari yang pertama kali ada AMSR nih apa?
Oh, satelit ya. Ya, data satelit. Jadi ini adalah data satelit soil moisture ya. Ini bikinnya persis pakai R yang nanti kita akan pelajari habis ini prakteknya. Persis sama ini. Kodenya sama ya. Kodenya sama persis. Makanya saya hafal betul bentuknya begini. Ini adalah soil moisture ya. Ini adalah temperatur ya. Temperatur. Jadi hubungannya gimana antara kelembaban tanah dengan temperatur? Ya, dia ngerjakannya pakai MCA ya. Maximum Covariance Analysis. Didapatkanlah data satu dimensi ini apa? Ini adalah TEC, Time Expansion Coefficient, atau setara dengan yang namanya kemarin Principal Component Score, kayak gitu ya. Nah, dari data ini, ya, ini ya, yang soil moisture yang warna hijau ya, yang suhu yang warna merah. Kalau kita punya data, ini dicatat ya, yang ini ya, penting banget. Kalau kita sudah melakukan ini, kalau kita punya data soil moisture, ya, ini kita punya data ini, ya. Terus ini kita nggak punya, ya, data temperatur ini nggak punya. Ya, sekali lagi ya, kalau kita punya data soil moisture, kemudian data temperatur itu tidak punya, tapi data ininya punya ya, data apa namanya, TEC-nya ini ada ya. Nah, TEC-nya ini ada. Maka kita bisa memprediksi temperatur berdasarkan soil moisture setelah kita mendapatkan TEC-nya ini ya. Gitu ya, maksudnya ya. Ini misalnya sampai 2016, misalnya sampai 2000 berapa ya? 2017 kali ya. 14, 15, 16, 17. Nah, kalau kita punya data sampai 2017, ini kan data kedua-duanya sampai punya 2017. Nah, 2018 kita mau memprediksi temperatur berdasarkan soil moisture bisa. Karena kita punya variabel ini. Variabel yang merah-merah ini ya. TEC-nya suhu yang sudah diperoleh dari MCA dengan soil moisture. Ini kayak prediktor ya. Dengan walaupun dia satu dimensi bisa memprediksi ini ya. Berbentuknya begini nanti ya kalau diprediksi. Spasial. Atau dibalik. Ini kan sampai 2017. Kita nggak punya data soil moisture 2018. Tapi punya data ini 2018. Maka kita bisa merekonstruksi data soil moisture dari data temperatur. Karena kita sudah menghitung ini. TEC-nya untuk soil moisture dan temperatur. Gitu ya. Ya, fungsi MCA-nya begitu dia. Cara kerjanya. Ya, kalau kemarin kan kita kan baru belajar memprediksi satu titik kan. Ini semuanya bisa diprediksi. Hanya dengan ini ya. Bisa. Ya, ini dia melakukannya lagi dengan total cloud cover atau tutupan awan ya. Hubungan antara kelembaban tanah dengan tutupan awan dibikin lagi juga. Atau kelembaban tanah dengan air tanah tersedia atau total water storage ya. Air tanah tersedia. Bisa juga. Ini adalah cumulative explain variance ya. Jadi variance yang dijelaskan ya. Ya modenya itu ya. Dia modenya itu banyak ya. Mode itu berarti setara dengan PCA ya. Setara dengan loading, setara dengan EOF ya. Modenya itu sebanyak apa? Modenya sebanyak titik ini. Titik ini nggak harus sama. Dia akan ikut yang modenya paling sedikit. Ini misalnya ini kan lebih besar ya kotak-kotaknya. Berarti dia akan ikut ini ya. Jumlah modenya itu ya. Tapi kita cukup ambil mode 1 juga udah cukup. Mode 1 juga sudah sangat tinggi dia. Ya, ini ada cumulative explain variance-nya di sini udah. Mode 1 itu sudah 80 sekian persen. Sudah cukup bagus. Itu ya.
Jadi jurnal ini seperti itu ya menjelaskannya ya. Cukup bagus ya. Ada nggak yang bahasa Indonesia? Ada nggak ya? Kayaknya nggak ada sih. Nggak ada ya. Nggak ada ya kalau bahasa Indonesia ya. Nggak ada karena memang dia banyaknya dari luar ya. Makanya penting kalau kalian mau cari tulisan ya buat ngerjain skripsi ya pakai bahasa Inggris dulu. Nanti diterjemahkan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia belum tentu ada dan bisa jadi plagiasi juga ya. Oke, apalagi ya? Ini ada ya antara yang baru aja. Kalau yang lama banyak ya, yang baru ini ya udah agak jarang yang pakai. Banyak di ilmu-ilmu paleoklimat ini yang kalau baru-baru yang keluar nih. Oke, kalau yang lebih dari yang anytime, yang lebih dari itu ya banyak ya. Ada SST dengan Surface Wind ya. Ini ada tahun 2003 ya, udah banyak banget ya. Kalau dengan rain gimana ya? Hujan ya. Tadi ini udah kan. Ini juga ada ya di Brazil. Nah, ini MCA untuk mengidentifikasi intraseasonal oscillation ya, dari tropical Brazil. Sama ya, dipakainya sama ya. SVD-nya sama. Nah, di sini nih ada dua ya. Yang satu ini OLR ya, outgoing long wave radiation ya, radiasi balik gelombang pendek. Kemudian ini adalah hujannya. Nah, dia mencari hubungan antara keduanya ini. Ini sampai Indonesia nih. Ya, ini daerah tropis, dicari hubungannya sama hujan di daerah Brazil gitu. Gitu ya. Tujuannya. Nah, dia akan dapat dua tadi ya. Ada yang biru, ada yang hitamnya, ada yang apa nih? Oh, dia tiga ya. Dia pakai tiga. Dan dia mencoba dengan tiga variabel di sini. Bisa nggak dengan tiga? Saya belum pernah coba. Dia kayaknya bisa nih ya. Atau mungkin satu-satu ya. Ini pakai tiga nih. Nah, belum kebayang saya gimana cara ngerjainnya yang tiga ini. Ini ada tiga variabel tuh. Kemudian dianalisis ya. Ini di banyak dipetain juga ya. Ada lagi nggak yang lain? Ada lagi nih. Estimation hourly rainfall during typhoons using radar mosaic base. Nah, ini udah bukan ini. Kalau SVD, namanya masih banyak pakai SVD ya. Ada nih di jurnal Cina juga ada nih. Nah, ini antara dua ya. Dia lagi-lagi pakai dua kan. Mencari pola di antara keduanya ini. Ini ada SVD-nya ya, yang sudah diekstrak ya. Ini time expansion coefficient ya. Ini RMSE-nya ya. Root mean square error ya. Di antara keduanya ya. Ya, kegunaannya gitu ya. Jadi kita bisa memprediksikan satu
variabel ya dengan variabel lain. Kalau yang biasanya kita hanya satu dimensi datanya ya, ini sekarang data 2 dimensi bisa. Kemudian CCA ya, canonical correlation. CCA, kemudian climate. Ini ketik canonical correlation. Ada juga ya, cuman ini belum kebuka ya. Nah, ini ada nih di sini nih. Ya, ini adalah penelitian-penelitian paling update ya yang kita cek ini ya, kita review ini. Ini Victoria University, oke, ini New Zealand ya. Nah, dia begini bentuknya ya. Mirip-mirip ya. Nah, di sini ada precipitation anomali curah hujan ya. Kemudian ini total. Oke, kita lihat dulu datanya apa aja sih. Prediktornya ada data presipitasi, kemudian SST, kemudian angin ya. Area analisis wind. Analisisnya 2 di sini. Ntar gambarnya ada nanti. Peta covariance antara CSBA winter, CSBA ini sebuah daerah di New Zealand itu. Ya dengan variabel-variabel yang tadi disebut ya, SST sama angin ya. Ya, ini ada mode 1, mode 2. Mode 1, mode 2. Ya, selalu begini ya. Mode 1, mode 2. Jadi di sini SST kemudian precipitation. Ya. Jadi kalau modenya ini ya sebanyak apa? Ya sebanyak data yang ada di sini. Gridnya ya, sebanyak gridnya. Tapi kita biasanya ambil cuma 2 aja ya. Menjelaskan berapa persen, di sini kayaknya menjelaskan 27% di sini. Ada keterangannya ya. 27%. Biasanya di gambar nih ada bacaannya berapa persen gitu. Fungsinya sama. Cuman emang stepnya beda dia. Ya, jadi dia bisa memprediksi ini ya. Memprediksi apa namanya? Field ya. Field itu maksudnya dia memprediksi data yang gambar kayak gini gitu, memprediksi gambarnya yang diprediksi. Ya. Ini ada bacanya SST predicted precipitation. Nah, yang ini nih. Ini prediksinya nih. Ini observasi, ini prediksi. Jadi memprediksikannya langsung di 3 dimensi gini. Sehingga bisa dikurangkan selisihnya. Ada bias, ada RMSI, korelasi. Jadi kalau di teknologi sekarang namanya convolutional neural network, CNA ya. CNN ya. Itu misalnya begini ya. Misalnya ini dari misalnya ya. Apa namanya? Ini misalnya ada wajah orang ya. Wajah orang. Ini yang kiri ini wajah bapak, yang kanan ini wajah anak. Bapak anak. Semua datanya ada ribuan ya. Bapaknya begini, anaknya begini gitu. Anak laki-lakinya misalnya bapak, kemudian anak laki-laki. Nah, setelah didapat hubungan antara keduanya dengan CNN tadi, convolutional neural network ya. Itu sistem kerjanya mirip-mirip CCA dan SVD ya, mirip-mirip. Kemudian nanti dimasukin di sini kan banyak yang belum nikah nih. Semuanya malah belum nikah ya. Masukin siapa? Mukanya si Alif misalnya nih. Nah, ini bisa memprediksi nih anaknya Alif kayak apa nih? Anaknya Alif mukanya kayak apa, bisa ya. Begitu. Oh ya maksudnya ya. Jadi yang diprediksi itu bukan lagi data 1 dimensi tapi udah 2 dimensi.
gitu ya. Misalnya, kalian juga bisa tuh bikin tuh ya. Kalau yang bisa, ntar cari aja ya, yang senang-senang coding Python mungkin suka sama CNN ya, Convolutional Neural Network ya. Misalnya kalau mau main-main bikin-bikin kayak gitu ya, bikin simulasi ya, atau ramalan misalnya. Ini yang kiri ini misalnya laki-laki, yang kanan ini perempuan, ini pasangan selebritis misalnya, siapa gitu ya, atau siapa yang kalian kenal ya. Suaminya si ini, istrinya si ini gitu. Nah, nanti bisa juga tuh dicari hubungan antara keduanya. Kemudian kamu masukin nih foto kamu di sini nih yang cowok nih. Nanti keluar nih, kira-kira gimana nih? Muka jodoh kamu kayak gimana gitu kalau kamu belum punya jodoh. Ya, belum belum tahu jodoh kamu kira-kira gimana. Yang perempuan juga bisa dimasukin muka kamu di sini, ntar keluar jodoh kamu kira-kira kayak gimana gitu. Bisa itu ya. CNN ya. Convolutional Neural Network ya. Baru ya, bisa baru sekali ya. Datanya itu baru ya. Tidak harus ada yang seperti record tadi, enggak. Ya, benar-benar totally new ya. Kayak gitu ya. Itu kan teknologi yang digunakan pada sensor wajah ya. Jadi ini kalian kalau laptopnya pasti kan, kalau laptop saya bisa nih, apa namanya, banyak lah yang udah bisa lah. Login pakai wajah ya. Jadi cuma ngeliatin mukanya langsung login gitu. Nah, itu kan caranya kan kalian kan foto kan. Foto 2 atau 3 kali dia foto di sini ya. Dicocokkan antara foto yang A dan yang B, yang A, B, C, ya, C, D gitu. Nah, nanti ketika kalian masuk, kalian difoto. Nah, mesinnya itu nanti akan memprediksikan ini muka kalian terbentuk bukan gitu. Kalau muka kalian akan kebuka ya. Sama itu. Jadi CNN itu Convolutional Neural Network itu digunakan pada big data ya, artificial intelligence ya. Jadi komputer ini memprediksi apakah itu muka kalian apa bukan gitu. Letaknya dari situ. Ya. Walaupun kalian pakai topi, walaupun kalian kalau pakai masker nggak bisa. Pakai kacamata masih bisa dideteksi. Ya. Artinya nggak harus mirip, nggak harus sama. Mirip aja sudah bisa terdeteksi gitu. Nah, itu semuanya isinya apa? Isi di dalamnya ya SVD ini. SVD ini dengan teknik-teknik antara lain seperti canonical correlation ataupun seperti MCA ya, maximum covariance analysis. Ini sama semua, cuman beda nama aja ya. Beda sedikit aja tekniknya. Kalau ini tekniknya adalah dicari covariance-nya antara A dan B, data A dan data B. Kalau yang ini dibuat variat dulu. A-nya dibuat variat, B-nya banyak dibuat variat, kemudian di antara keduanya dicari korelasinya. Gitu ya. Bedanya gitu aja. Matematikanya ya beda, tapi penyelesaiannya dengan SVD juga. Oke, kira-kira sampai sini ada pertanyaan nggak? Jadi yang perlu dipahami adalah itu gunanya untuk apa gitu. Silakan kira-kira ada yang perlu dipahami ya. Kalau cara ngitungnya, ya kalian nggak akan ngitung pakai tangan lah yang jelas. Itu nggak bisa dihitung pakai tangan ya. Matriksnya sudah sangat banyak ya. Dan tidak mungkin ada data kenyataan yang matriksnya sedikit, nggak mungkin ya. Pasti banyak ya, ribuan, ratusan ribu, jutaan ya. Kalau di foto ya dia ini matriksnya berupa piksel ya. Jadi foto kalian itu kan punya piksel. Nah, piksel-piksel itulah matriks datanya. Piksel. Jadi hidung kalian itu berapa piksel panjangnya, ya, lebarnya gitu ya. Muka kalian itu kotak atau oval ya. Itu sudah bisa dideteksi. Silakan kalau ada yang bertanya. Ada yang tanya nggak? Ada yang tanya? Ada? Pada dengerin ya? Nggak pada dengerin ya? Ya itu ini ya.
salah satu metode yang paling menarik lah kalau buat mau dibikin skripsi itu paling gampang ya. Di running aja selesai. Semua masalah bisa dikerjakan. Cuman masalahnya itu adalah pengertian dan cara makainya itu aja ya. Cara makainya ya. Dan itu konsepnya itu gimana gitu. Jadi jangan sampai salah mengartikan ya. Oke, kalau nggak ada nanti kita lanjut lagi ya. Langsung ke prakteknya ya. Nanti kita akan coba bikin tiga-tiganya sekaligus ya. Sorry, CCA saya nggak punya kodenya ya. CCA nggak punya kodenya. Dan sepertinya juga belum pernah nyiapin kode CCA ya. Jadi saya kasih PCA sama MCA aja ya. CCA belum pernah bikin. Ada tapi ya. Ada di sini. Ada ya. CCA ada pernah. Pernah ngoprek saya berarti CCA. Oke, satu-satu dulu ya. PCA yang datanya kemarin kan data aja ya, nggak ada gambarnya ya. Nah, sekarang yang kita kerjakan akan ada gambarnya nih. Datanya tolong di-download dulu, ini agak besar dikit. Nah, datanya tolong di-download, barusan dikirim ya. Kemudian saya akan kasih .rda ini ntar dijadikan satu ya, di satu folder ya. Kalian bikin folder satu khusus ya. Namanya MCA_EOF gitu. Atau MCA atau PCA_MCA, boleh mana aja terserah lah ya. Ini kodenya jadi satu antara MCA dan EOF ya, atau PCA ya. Yang ada di situ yang saya kasih hari ini jadikan satu folder semua nih. Mulai dari yang SST Mon Anom itu, Pak. Iya, Siap. semuanya tuh ya. Jadikan satu folder semua. PCA ya, langsung di kepala ya, langsung ngerti ya, PCA gitu. Sama aja namanya ya. Itu kodenya langsung saya kasih ya. Yang pertama apa dulu ya? F dulu aja ya. Saya tes dulu nih saya berhasil nggak ya? Ini kode ini dibukanya setahun sekali kalau ngajar statistik aja. Berhasil nggak ya? Oke, berhasil. Oke, sekarang lihat cara kerja saya. Berarti ini ke sini lah ya. Yang pertama caranya, kalian buka eof.r ya, itu kodenya udah saya kasih ya. Ada penjelasannya di situ ya. Silakan kalau yang hobi nyoba-nyoba, yang hobi aja ya.
Buka ef.r. Ini tolong dikasih keterangan, ini adalah kode. Kasih keterangan caranya gimana? Caranya gini. Ini misalnya. Ini adalah script PCA atau EOF gitu ya. Kasih keterangan biar nggak lupa ya. Nanti kalian masukin semua ke dalam satu folder dan diganti ya. Ininya diganti. Ya, alamatnya diganti. Baiknya nggak ada spasi ya. Ini ada spasi sih masih bisa sih. Baiknya sih nggak ada spasi. Oke, apa yang pertama dilakukan? Wah, ngetik. Nggak ngetik ya. Kalian tinggal ganti doang ya. Ganti doang. Kemudian ini pelajari ya. Ini cara ini ikuti keterangan saya, ikuti saya aja ya. Di record ya. Ini di library-nya di loading, kemudian ini ada fungsi-fungsi custom bikin sendiri di loading ya. Kemudian ini adalah loading SLP. SLP apa? Sea level pressure, tekanan muka laut. Udah semester 5 harus tahu ya. SLP artinya apa? Datanya data.nc ya. Data yang kalian buka di Graz waktu pelajaran Graz. Graz itu udah lewat ya pelajarannya. Udah lewat belum ya? Belum ya? Terus kemudian ini ambil SST. SST itu apa sih? Surface temperature. Jadi ada dua data ya. Tapi kita akan buka satu aja yang kita buka. Di sini yang kita buka adalah data apa nih? Ya, yang kita bikin EOF atau yang kita bikin PCA adalah data SLP. Gimana kalau SST? Ganti aja nih SLP sama SST. Mau ganti berarti ganti aja. Ini diganti namanya slp.t diganti sst.t, ini sst.t gitu. Jadi kita akan melakukan PCA terhadap data SLP, sea level pressure, tekanan. Metodenya SPD. F2-nya 0. Kenapa F2-nya 0? Karena dia hanya satu dimensi, satu data aja. Satu bidang data aja yang kita PCA, karena PCA kan cuma satu ya. Cuma satu bidang data ya. Cara runningnya gimana? Select all. Langsung aja select all. Ini kalau belum di-download package-nya, download dulu nih NCDF4 maps project. Select all, kemudian run. Running aja ya sampai habis. Pastikan nggak ada error ya. Ini bukan error nih, warning doang ya. Oke, pastikan nggak ada error. Error nggak ada, selesai. Ini kenapa nggak keluar gambar? Iya, karena kalau di berat, saya buat dia keluar di folder kalian. Cari date modified. Ini sekarang jam 14.21 ini dibuka. Ya, hasilnya begini. Coba dulu. Tinggal ganti satu aja yang diganti tuh. Set WD itu diganti doang. Coba bisa nggak bikin kayak gini? Ini adalah EF1. EF1 artinya apa? Artinya PC1. Loading 1. Ini skornya ya. Ini loading tuh selalu 2 dimensi. Ini skornya. Skor, PC skor. Banyaknya sejumlah waktu, rentang waktu. Kalau ini banyaknya sejumlah apa? Sejumlah gridnya itu. Ini apa? Ini adalah nilai eigennya ini ya. Ya, polanya begini nih. Coba dulu. Kalau yang mau PC2, cari di sini bacaan PC. Misalnya saya mau PC2, PC2-nya gimana? Cari di sini modenya mode 2. Modenya diganti. Select all, kemudian ini di run. Ada yang lagi yang keluar, ada ya. Map F2. Bukan SST ya ini ya. SLP ini. Ini apa nih? Judulnya salah. Judulnya diganti. Judul mana judul? Judul
Ini judulnya salah ya. Kalau judul gambar berarti gantinya di nah ini nih. Ini ganti ya, ganti sendiri ya. SLP. Kecuali nanti kalian ganti SST ya. Ini SLP. Ini select all, run. Kemudian mode 1, select all, kemudian di run. Ambil katakanlah 3 mode lah. Mode 3, select all di run. Ya, keluar deh 3 ya. Mode 1. Mode 1 menjelaskan berapa persen? 0,8. Oke. Kemudian ke mode 2. Mode 2 menjelaskan berapa persen? 0,09. Nah, berarti dia sudah 0. Di antara keduanya ditambah 0,89. Oke. Dua yang pertama 0,89. Mode 3. Mode 3 mana? Mode 3 0,04. Jadi 0,89 tambah 0,04. Sudah 0,93. Nah, sudah 93% ya. 3F pertama jumlah kumulatifnya SCF. SCF itu apa? Square cumulative fraction. Jumlah kumulatif fraksinya ya. Kalau dijumlahin sudah 93%. Jadi kalian kalau ini kan misalnya prediktor untuk hujan di Jawa misalnya, hujan di Jakarta misalnya. Ngambil suhu muka laut di sini. Bukan suhu muka laut ya. Ngambil tekanan di sini. Ini kan banyak nih gridnya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada banyak ya. Ada ratusan ini. 12 kali berapa nih? 12 kali 12 aja udah 144 ya. Jadi kalau mau bikin pakai persamaan, ya jangan dimasukin semua ini SST-nya. Banyak bener ya. Terus di antara kanan sama kiri ini dia ada yang namanya autokorelasi ya. Multikolinearitas ya. Jadi ini korelasinya tinggi antara sebelahnya. Untuk menguranginya pakai aja apa yang dipakai 3 ini nih. Ini data ya, data di EF1, EF2, EF3 ya. Skornya yang dipakai. Ini skor EF1, EF2 dan EF3 skornya. Ya, 3 data ini sudah mewakili 93% sifatnya ini, gitu ya. Cobalah. Bisa nggak bikin kayak gini? Saya tunggu ya. Coba kalian bikin dulu. Gimana? Belum kelar ya downloadnya ya? Nanti letak ini hasilnya ini ada di folder yang
kalian masukin datanya dan kode-kode itu tadi ya. Cara runningnya cukup di blok aja ya, kemudian langsung di run. Jangan lupa tadi yang diganti itu yang ini nih. Yang diganti ya untuk judul ya. Ya tadi di sini ya, di line ke 120-an ya. Nah, itu SLP ya, bukan SST ya. Kemudian kalau mau ganti PC loading ke berapa ya? Di sini ya. Nah, ini kasih keterangan aja ya. Ganti untuk mengganti PC ke PC atau loading ke berapa gitu. Mohon izin Pak. Ya. Mohon izin Pak, untuk share screen-nya masih itu Pak, masih feature dari SLP-nya tadi Pak. Gitu ya, gini ya. Berarti ini ya. Siap ya, Pak. Ya, jadi di sini mode ini ya. Modenya diganti ya, loading ke berapa ya. Ganti untuk mengganti loading ke sekian. Kemudian gambarnya ada di 122 di sini. Kalau tadi kan udah saya tambahin 1 di atas ya. Mungkin akan berubah. Nah, ini diganti SLP ya. Tadi kan masih SST. Itu ya. Coba ya. Sama kan gambarnya sama yang orang India tadi bikin ya. Agak beda sih. Tadi kan orang India tadi kan bikinnya kan yang soil moisture sama precipitation kan MCA ya. Nanti kita habis ini MCA. Ini EOF dulu. Kita pakai script yang sama itu ya. Jadi scriptnya ini kan ada di GitHub ya, di download aja, dicoba-coba di customize dan gonta-ganti ya.
Bisa? Bisa nggak? Belum ya? Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Ya tuh ganti-ganti aja tuh modenya tuh ya. Modenya itu ada sebanyak gridnya. Gridnya ada berapa di sini? Gridnya ada berapa ya grid SLP ini? SLP GRD ada 2664. Ya. Jumlahnya gridnya ada 2664. Jadi kalau kalian running di sini 2665 dia nggak bakal keluar ya. Contoh ya, ini saya bikin ya. Nih, 2664. Ini saya bikin nih 2664. Kemudian di running. Nggak mau dia 2664 ya. Kepanjangan berarti bukan 2664 ini SLP-nya. SLP-nya berapa ya? 37 kali 72. Berapa 37 kali 72 ya? 37 kali 72 berapa ya? 37 kali 72. 2664 ya. Nggak mau ya. 2663 mau nggak ya? Atau terlalu kecil ya? Udah nggak bisa kelihatan lagi gambarnya. Bisa juga kayak gitu ya. 2663. Kecilan ini ya. Udah kecil banget ini. Ya udah kecil banget ya. Kecilan ya. Terlalu kecil. Mau digambar nggak bisa. Bisa keluar datanya cuman kekecilan. Pas gambar itu ya. Udah skalanya udah putih-putih gitu ya. Gitu ya. Jadi misalnya mau ambil ke PC 10. Ya, ini nggak bisa digambar lagi ya. Terlalu kecil. Terlalu kecil karena udah ribuan ya. Ini PC 10 aja sudah tidak ini kecil banget ya. Kalau SCF-nya 0 ini sudah menjelaskan 0,00000 berapa nggak tahu berapa. Kecil banget ya. Ini lebih kecil daripada 0,001 soalnya. Terlalu kecil. Jadi PC 10 udah berhenti udah. Oke, berikutnya ya. Kita akan membuat itu di close simpen ya. Yang dibuka sekarang adalah EOF. EOF. EOF ya. Oke, EOF udah ya. Bukan EOF. MCA. Oke, sekarang yang buka MCA ya. MCA-nya dibuka sama tadi diganti ya. Diganti, ini set WD-nya diganti. Nah, ini kan datanya masih sama ya. Ada SLP si level pressure sama SST si surface temperature. Nah, pada MCA ini ya, MCA ya. Itu dua-duanya tadi kan ada yang 0 ya, F2-nya. Sekarang F2-nya adalah SST ya. Jadi SST ditaruh sebagai F2, isian kedua ya. Kemudian SLP ditaruh sebagai F1 atau isian pertama. Jadi ini akan menggabungkan antara SLP dan SST ya, mencari hubungan antara SLP dan SST. Kalau yang tadi ya, yang di EOF tadi ya, EOF tadi hanya satu. EOF tadi hanya satu, hanya SLP saja. SST-nya tidak ada ya. Metodenya sama, SVD juga, dua-duanya pakai SVD. Jadi cuma beda itu doang ya. Beda itu saja bedanya ya. Sama nih juga, defaultnya pakai SVD ya. Oke, caranya gimana? Blok aja semuanya ya. Kemudian ini di run. Pastikan nggak ada error nih, warning doang ya. Ini warning aja ya.
nggak apa-apa ya. Nah, jadinya begini. Tadi persis kan, seperti yang ada di jurnal tadi itu ya. Modenya ganti ya mode 1 ya, itu saya kirim mode 10 itu ya. Modenya mode 1 aja ya. Mana mode 1 aja di sini. Tadi saya mode 10. Saya ketik mungkin ya. Hasilnya begini ya. Jadi yang hijau itu ya, yang ini nih, yang ada yang sebelah kiri itu adalah SLP, si level pressure. Kemudian yang kanan itu adalah SST, si surface temperature. Tandanya apa nih? Tandanya begitu sampai daratan dia nggak ada, kosong, blank. Ini kan sampai daratan dia ada. Ya, nggak mungkin kan di darat ada air kan. Maksudnya ini kan suhu muka laut ya. Ya di laut aja ya. Kalau ini kenapa ada ya? Ini kan dia daratannya kecil, jadi dihitungnya ada. Begitu sampai daratan ini nggak ada. Yang daratan luas nggak ada. Kalau ini ada. Oke ya. Kemudian ini TEC ada 2 nih. Di bawah tuh ya, skornya ada 2 nih TEC. Mana yang punya laut, mana yang punya tekanan? Yang warna hijau ini punya tekanan. Hijau ini ada 2. Nih, yang hijau ini hijau. Ini punya tekanan. Yang biru ini laut punya ya, SST, si surface temperature. Ya, ini kalian perhatikan SCF-nya sudah 0,9 ya. Jadi mode pertama tuh sudah cukup ya. Jadi nggak perlu pakai 2 mode sih. Menurut saya nggak perlu. Dan menurut dosen saya yang tadi bikin jurnal SVD CCA itu cukup di mode 1 saja. Gitu ya. 2 gambar ini maknanya apa? Maknanya ini adalah ya, variansi dari SST yang ada pada SLP. Kalau ini adalah variansi SLP yang ada pada SST gitu. Gitu ya. Patternnya begini, polanya begini, pola atau patternnya begini. Nah, coba gambar lah. Gimana bisa? Belum coba. Siap, bisa, Pak. Siap, bisa, Pak.
Oke, coba kita ganti modenya mode 2 coba ya. Coba aja ya. Select all, kemudian ini di run ya. Ya di mode 2. Mode 2 langsung turun jauh ya. Square cumulative fraction-nya jadi 0,06 ya. Nah, jumlah antara mode 1 dan mode 2 tuh udah nyaris 1 ya, 0,96 udah. Udah nyaris 1 itu ya. Itu ya. Jadi biasanya kalau orang-orang pakainya cuma mode 1 doang. Nah, ini di mode 1 nih ya. Tadi saya cerita lagi ya, mode 1 ya. Ini kan yang hijau ini punya SLP, yang biru ini punya SST ya. Ini kan datanya kan sampai tahun 2000 ya. Ini sampai tahun 2000 ya, cuman agak geser dikit. Ya. Tahun 2000 atau tahun 99 ya? 2000 kayaknya. Misalnya kita mau memprediksi tahun 2021 ya. Mau memprediksi SST dari SLP. SLP-nya ada 2021, SST-nya nggak ada. Bisa tuh ya. Bisa, karena punya ini. Ya, punya regresi ini. Jadi yang masih panjang itu kan SLP-nya. Udah ini dua ini diregresikan. Kalau kita mau menebak SST berarti yang kita bikin Y adalah yang biru nih. Biru ini akan kita tebak. Jadi persamaannya adalah X-nya nanti ya. Prediktornya adalah yang hijau. Ini dibikin regresi, kemudian nanti ini di EOF ya. Ini di EOF jadilah satu titik ya, satu titik itulah yang diprediktor nanti dimasukkan ke dalam ini. Persamaan regresi jadilah ini. Itu ya. Dikali dengan petanya, kali dengan loadingnya ya. Ya, kalau masih bingung ya nanti ambil aja skripsi itu ya. Ya. Saya nggak sampai prediksi ini ke sini ya. Yang kalau kalian mau lihat hasil prediksi, ini belum pernah ada ya, belum pernah ada nih. Saya belum pernah bimbing yang prediksi langsung jadi kayak gini, belum. Kalau titik udah pernah ada ya. Titik itu nanti kalau kalian lihat di sini di skripsinya Robi Aziz tuh ya, tuh ada tuh. Dia kerjakannya pakai MCA. Cuman yang SST ini ya dia ganti curah hujan ya. Misalnya, sorry ya, yang SLP ini diganti curah hujan. Curah hujan dengan SST gitu. Jadi memprediksi curah hujan dari SST bisa. Tapi kalau yang sama-sama 2 dimensi belum. Ya kalau kalian mau bikin aja. Deskripsi. Pakai aja kodenya ya. Bebas ya. Itu nggak ada hak ciptanya, itu semua orang udah ngembangin itu soalnya. Di internet banyak, tinggal ngambil ya. Cuman kita kadang-kadang kita kompos, kita cek lagi ya. Pakai aja. Oke. Silakan kalau ada yang mau tanya ya. Izin Pak, izin bertanya. Kan ini kan R-nya itu sudah jadi gitu Pak. Apa ada kayak website gitu, misalkan website khusus gitu Pak buat kayak contoh-contoh yang praktikal buat R-nya Pak. Soalnya biasanya adanya itu kayak mencar-mencar gitu Pak. Iya. Terus? Ya, apa ada websitenya apa gimana ya Pak? Ya nyari-nyari aja. Ya mau mencar-mencar semua Oh, sih. Cari-cari aja. Kalau pas siap. kebetulan ada di, kalau saya sih sering bukanya sih buka kalau ada masalah di Stack Overflow. Kalau ini saya ngambil di Nugget nih, yang Nugget itu ya, ada ya. Bloknya apa ya? Ini Nugget nih. Ini bisa dibuka nggak ya ini ya? Mana ya bukanya ya? Saya lupa nih cara bukanya nih. Ini bukanya gimana ya? Oh ini nih. Nah dari sini nih. Ini nggak tahu nih masih ada apa nggak jawab webnya ya. Saya ambil waktu saya kuliah nih. Di tesis. Yang kayak gini ya. Ada ya, saya ambil dari sini ya. Terus kemudian ini nanti ada beberapa yang disesuaikan karena ini pakai R lama nih, R
R seri berapa nih? R seri 2 nih ya. Kayaknya R seri 2 nih. Ada beberapa. Nah ini get.var ncdf ini udah nggak bisa lagi kayaknya ya. Ganti kan? Udah berubah kan? Ini kalau di run error nih, nggak bisa nih sekarang nih. Get.var ncdf ini paketnya udah diganti sama orangnya paketnya. Bukan yang bikin paket ncdf bukan orang ini ya. Orang yang bikin lagi lain lagi. Jadi dia gabungin aja. Ini kodenya sudah saya update semua, ini kode-kode R lama. Jadi kalau kalian install R ini kayaknya kalau mau nge-running R ini R berapa ya ini ya? R2 nih. Sekarang kan sudah R4. Nah, di R4 itu ini udah saya convert ke R4 semua kodenya. Ini ada beberapa kode yang nggak jalan, termasuk di dalam sini nih. Di dalam sininya nih, ini kan ada kode. Nah, ini R lama udah di beberapa dikonversi ke R baru ya. Gitu ya. Jadi saya modifikasi dari sini nih. Ini kalau di running ya, getvar.ncdf nggak ada, di kodenya udah tutup. Udah lama ya, banyak banget kode-kode yang outdated. Termasuk di sini ya. Itu ya. Ya ini juga penulisnya lain-lain sih. Ini Mi Nugget ya. Masih ada nggak ya? Ada nggak sekarang kayak gini ya? Cari aja coba di internet. Nah, ini kan ada nih ya. Error ya. Jadi mulai 2015, saya kan kuliah 2015. Bikin tesis 2016. Nah, 2015 ini udah nggak bisa dipakai ya. Ini error semua nih. Ya. Jadi package-nya ada di GitHub. Di GitHub ini banyak. Ya, rata-rata semua error semua ya. Kenapa error? Ya karena 2015 itu sudah berganti itu. Tapi saya nggak mau nulis di sini, saya udah dapat kodenya, biarin aja. Nggak kenal ini kan. Pas saya download juga nggak bisa dijalanin nih. Tapi saya cek-cek lagi, oh ternyata dia cuman ada beberapa package yang outdated. Ya, outdated ya. Penjelasannya ada di sini sama yang saya jelasin tadi. Oke, itu yang ini saya ambil dari sini. Yang CCA gimana? Ada lagi nggak yang ditanya lagi tadi? Siap Jawabannya tidak, Pak? ya kalian Siap. cari-cari aja, kebetulan aja nyarinya di mana gitu. Masih ada nggak ya web tadi ya? Ini yang high resolution ya. Tadi yang EOF ya, ini EOF. Ini juga udah lama ya. Ini kayaknya perlu berubah nih. Ini saya ubah juga nih. Itu dia udah nggak aktif dari 2014. Udah nggak aktif lagi ya. Terus AirBlogger ini baru nih. Oh, udah lama nih ya. AirBlogger ini kayaknya penulisnya satu orang ya. Nggak tahu juga sih. Coba saya read more juga. Ya sama kesini juga baliknya ya. Masih ada nih. Yang tadi saya buka di 2018. Ya. Sudah outdated, dia nggak ada lagi, update lagi. Ada lagi nggak yang bikin kayak gini? Nah, sekarang udah machine learning, orangnya sudah ke machine learning sekarang. Ya. Ini bagus loh ini ya. Tapi pakai R dia. Bagus, ya, seneng lihat-lihat dia. Siapa yang ngerjain ini? Saya nggak ngerti juga sampai sekarang siapa yang ngerjain itu ya. Nah, EOF ini ya, kalau di kode-kode lain, selain di yang itu nggak boleh ada ke data kosong ya.
Jadi matriks itu kan pasti kosong ya. Kalau SST kan nggak mungkin penuh itu. Di daratan pasti kosong. Itu nggak bisa dibikin L. Secara statistik tidak bisa. Matriks itu tidak boleh kosong. Kalau kosong itu harus diisi data rata-rata. Tapi ini kenapa bisa? Ternyata dia itu dengan cara menganggap yang kosong tadi dia keluarkan dulu, kemudian dia bentuk ulang ya. Dia pakai rekonstruksi. Nah, dari datanya itu direkonstruksi sama dia. Ini susah banget ya. Di dalam ini susah banget. Saya udah pernah bongkar waktu dia nggak jalan itu susah banget. Bisa kan ya ini ya? Oke, kalau bisa kemudian saya kasih yang CCA. Sekalian aja lah selesaiin. CCA. CCA ini datanya data apa ya? Masih sama datanya. SST, SLP. Coba saya cek dulu. SST mon anom, SLP mon min. SLP mon cover GP, EFMCA, anomali pakai. Anomali pakai color palette, image scale, load filter pakai fall to color. Oke, berarti cuman ini doang kodenya. Nah, coba tuh CCA-nya ya. Jadiin satu aja ya. Apa namanya? Itunya apa? Foldernya. Itu ada alamat dataset itu yang saya kasih itu. Kalau mau download data yang ini ya. Jadi alamatnya ada di sini ternyata. Oke, ini saya coba dulu nih. Lama nggak pegang kode ini. Kodenya lebih panjang ya. Lebih panjang ini udah saya tambahin rekonstruksi ya. Ini panjang banget lah. Ini pokoknya udah lengkap banget di sini. Udah select all aja ya, running ya. Apa yang terjadi ya? Cek aja. Not found apa nih not found? Wah ini ya, ini paketnya pasti berganti nih. Yang bikin repot kayak gini ya. Nah ini ada ganti paket lagi dia nih. Jadi di paket ini ada yang outdate. Wah ini repot lagi ya. Dibongkar dulu ini. Ini kayaknya paket yang outdate ini yang CCP ini. Atau udah ganti versi dia. Udah ganti versi ya.
Jadi ketika di run, nah ini di sini nggak mau dia. Sini nggak mau, ini mau, di sini mau, kemudian di mana lagi nggak mau? BPCCA apa yang kurang ya? Ada dulu, apa loadernya ya? Loadernya kayaknya nih. Coba saya kasih loader dulu. Apanya ya? Izin Pak, kalau yang CCA ini hasilnya nanti gambarnya ada 2 apa? Maksudnya ada 2 panel apa cuma 1 ya Pak? Ada 2 juga. Di sini saya nyoba itu ada file namanya kalau sudah selesai itu map CCA mode 1 gitu Pak. Iya. Bentar. Coba ntar saya coba dulu, ini lupa sih ya. Gimana ya? Loadernya dibuka kali ya. Loader 1, loader 2. Fungsinya ada yang hilang nih, terus. Ini di select all. Coba ini bersihin dulu. Ya, dibersihkan dulu ya. Itu ada CCA loader ya, coba dulu aja. CCA loader. Di run. Benar CCA loadernya aja berarti. Loader 2 di run. Kemudian CCA ini select all di run. Tinggalan doang kali ya. Ya, nggak ada error. Kalau nggak ada error, jadi loader itu loader 1, loader 2 ya. Di run aja loader 1, loader 2 CCA. Kemudian ini dilihat yang paling keluar paling terakhir. Sekarang jam 15.05, berarti 15.04. Ini ada 4 gambar ya. Ada CCA prediction nih. Dari mana ya? Map CCA mode 2, map CCA mode 1 ya. Oke. Ini yang mode 1 ya. Modenya ada sebanyak apa? Modenya ada sebanyak grid di sini ya. Gridnya misalnya beda ya. Grid yang SLP gridnya 700. SST gridnya 400, berarti dia ikut modenya sebanyak yang paling sedikit, 400. Gitu ya. Ini ada mode 1 ya, CCA mode 1. R itu apa? R itu korelasi. Korelasi antara keduanya ini. Ini bukan SCF ya. Ini adalah square lagi. Ini adalah R, korelasi antara SLP dan SST. Kemudian di mode 2, mana mode 2 tadi? Mode 2 ya. Mode 2 korelasinya 0,42. Korelasi biru dan hijau nih. Kemudian ada gambar lagi apa? Ada gambar lagi ini. Nah, ini baru SCF nih. Ini ada kumulatif explain variance. Jadi ada kumulatifnya. Jadi kalau ini kita nggak bisa pakai 1. Kenapa? Karena yang 1 itu masih jelek. Kumulatif explain variance-nya masih sekitar 50 ya. Ini kalau di SLP ada 40 ya. Ya, jadi ini ada 2 ya, ada SLP, ada SST. Kan ada 2 bidang datanya tadi kan. Kalau mau bagus pakai berapa? Di sini sih disarankan pakai 60, pakai sampai 69 aja ya. Atau di sini pakai 1 2 3 4, sini pakai 1 2 3 ya. Boleh pakai 4, boleh pakai 3 ya. Gitu ya. Jadi kalau mau prediksi SST maka pakailah 3, mau prediksi SLP pakailah 4. Kira-kira gitu. Kenapa nggak disarankan banyak? Karena kalau disarankan banyak dia pakainya banyak nih. Ini jelek nih. Kalau pakai 90 itu pakai 15. Waduh. 15 ini banyak bener ya.
gitu ya. Jadi kelemahannya si CCA ini adalah kumulatif exponent variance-nya kecil. Kelemahannya itu aja kecil ya. Makanya ini kebanyakan begitu ditemukan SVD yang MCA tadi ini udah nggak dipakai gitu. Kecil banget ya. Kalau mau pakai harus banyak nih, tuh pakai 15 tuh kalau mas 90. Kemudian ini ada ya, ini contoh ini ceritanya di situ ya, di kode itu ntar kalian baca ya, itu saya memprediksi ceritanya. Ini adalah SSD PC ya, portion used in CCA model. Ya, kemudian ini adalah portion not used in CCA model. Ini predicted SSD PC. PC score ya, yang warna hijau ini ya. Ada yang tebal ya, ada yang tipis, ada yang prediction. Itu ya. Jadi ada porsi-porsinya yang digunakan, ada yang nggak digunakan. Ini PC satunya 51%, PC 2-nya 10, PC 3-nya 6. Bagusnya yang mana prediksinya ya, pakai yang paling besar. Yang paling besar apa? PC 1 di sini. Ini pakai PC 1 doang ya. Nyobain pakai skor 1, prediksinya lumayan. Lama-lama ya hancur. Jelek. Ini udah jarang dipakai sih. Jarang dipakai nih. Kenapa? Karena udah ada MCA. Ribet. Kayak pakai CCA tuh. Kenapa hasilnya nggak bagus? Hasilnya jadi kurang bagus ya. Itu aja sih. CCA lebih dulu ada ya. CCA itu dari tahun berapa udah ada. Masih tahun SVD-nya belum ditemukan penghitung MCA-nya dia udah ada CCA. Tapi ya namanya ilmu ya ada berkembangannya gitu. Sekarang juga MCA udah nggak digunain. Sekarang pakai CNN. Convolutional apa tuh? Neural network. Susah banget namanya ya. Ini ada ya. Convolution itu rumit. Convolution neural network. Nah, ini baru ada climate. Bikin apa ya? Bikin SST misalnya ada SLP. Pasti ada yang nulis. Nggak mungkin nggak ada ya. Nah, ada nih. Ini recurrent ya, recurrent enggak. Yang susah itu convolutional ya. Convolution. Mana ya? Precipitation ya. Rain. Nah, ini nih dari citra radar. Nah, dari citra radar aja udah bisa sekarang. Nih ya, ini di mana ya? Taiwan ya. Nah, ini citra radarnya ya. Ya, ini sama kan kayak gitu kayak MCA kan. Ini datanya ada banyak tuh ya. Datanya ada 3 dimensi ya. Input layer, terus kemudian ini udah nggak tahu lagi di sini apa ya prosesnya ya. Hasilnya aja, hasil modelnya. Ada nggak dia gambar ya? Ya RMS-nya kecil ya. Jadi dia bagus nih. Cuman dia nggak ada gambarnya ya. Gambar hasil hujannya itu ya. Ini ya. Yang 3 dimensinya nggak ada ya. Ada kok saya pernah lihat tapi kayak di sini kayaknya. Simulation precipitation field. Ya, kalau ini udah
pelajaran data science ya. Ini yang belum ada di anak instrumen sebenarnya dapat ini ya. Cuman mereka basic kalimatnya nggak kuat. Jadi kalian kalau mau bagus itu joinan sama anak instrumen. Kalau mau bagus ya. Saya nggak ngajarin karena ilmu saya nggak nyampe ke sini ya. Belum pernah dapat. Ya. Kalaupun bisa cuman bisa ngerunning doang, nggak ngerti buat apa juga saya ngajarin. Ini anak instrumen dapat ya. Jadi mereka itu bisa mengenali citra awan. Ini awan apa bisa ya. Jadi ada software khusus ya. Ya tadi yang saya kasih tahu bisa ngenalin wajah, mereka bisa dipakai buat ngenalin awan. Di sini nggak ada ya. Precipitation estimation from remote location. Nah, ini kayaknya di sini. Kayaknya di sini. Jadi apa ya? Tingkat yang lebih jago lagi daripada metode MCA itu ya ini. CNN ini ya. Convolutional Neural Network. Ini tuh gampang ya. Kodenya sedikit ini. Kodenya sedikit. Kodenya ada di Python nih. Kodenya ada di Python sedikit. Dan itu tuh gampang banget ya. Saya kalau ngeliat kayak gitu. Ya kalau bikin dari nol sih susah ya. Kode itu kan tinggal ngambil doang. Nah, ini ada input image, kemudian ini adalah filter, ini output gitu ya. Kira-kira gitu ya. Nah, ini inputnya ini. Kemudian nanti dia ada prediksi mana? Prediksi. Mana ya di sini ya? Nah, ini estimate nih. CSS estimate convolutional neural network. Nah, ini nih, dia bisa mengestimasi ini ya, bayangin ya. Ini observasi, ini estimasi. Ini estimasi ya, ini bukan data. Bukan dari observasi. Udah hebat banget ya. Sama kayak MCA. Kalau MCA itu bisa kiri kanan. Ya, dari sini, dari data tadi, inputan ini ya, yang tadi di atas tadi. Ini inputan ini IR, WV, outer vapor, infrared channel. Ya. Dia bisa prediksi hujan ya. Hebat banget. Saya juga nggak tahu caranya gimana gitu. Saya kalau bisa saya pengen ngajarin, cuma saya nggak ngerti caranya gimana. Tapi anak instrumentasi bisa. Ya. Bisa. Cari aja 1-2 orang yang pinter gitu nanti ya. Nah, kalau mau skripsi ngambil itu boleh itu. Namanya CNN, Convolutional Neural Network. Kalau kalian nggak tahu fungsinya untuk apa, itu sama persis kayak MCA fungsinya. Sama ya. Saya udah pernah diskusi juga sama dosen instrumen itu, itu sama itu dengan SVD itu. Ya memang asalnya dari SVD itu. Cuman sudah main di kernel gini ya, main di computer science ya. Sama kan ya. Ini dia pakai apa ya? Ntar di sini ada nggak ada pakai kode apa ya, dia nggak ngasih tahu dia pakai kode apa dia. Ini kalau kita cari ya ini masukannya ke dalam artificial neural network ya. Ini di dalamnya ini ada ya, di dalamnya ini dia isinya SVD ya. Cuma dalam bentuk yang berbeda udah. Ya, ada singular values of convolutional layers. Jadi ngitung convolutional layers itu pakai SVD ya. Sebenarnya. Ya, ini berhubungan ya. SVD dengan neural network itu. Jadi kalau ada meme-nya itu artificial intelligence itu sebenarnya statistika. Statistik.
Ya, ya. Kalau kalian dengar AI itu apa sih? Ya, AI itu begini ya. Ini ada statistik nih ya, nggak menarik ya. Ya, kasih bingkai, jadi machine learning. Sama aja ya. Jadi machine learning itu apa? Ya, machine learning itu ya statistik yang dibingkai dengan teknologi dari komputer data science. Jadi machine learning. Machine learning, statistik kasih bingkai jadi machine learning. Kemudian dikasih kecap, kemudian dikasih ya kecap orang ini ya. Dia ngomong-ngomongin sama dipamerin jadi AI ya. Ya, AI itu ya statistik tadi ya, sama aja. Gitu ya. Machine learning itu di coding ya. Statistik ini ya kita udah ini namanya machine learning ya. Ini udah di machine learning ini. Tapi belum jadi AI. Kenapa belum jadi AI? Ya saya belum jago. Kalau udah jago, kalau diganti-ganti masukin ke komputer ya. Kayak tadi tuh. Kayak ini nih. Nah, ini jago nih penulisnya nih. Jadi penulisnya orang mana tadi ya? Kayaknya nggak mungkin orang Klimat nih. Nah, di ini biasanya dia udah ada orang-orang data science di sini. Ya, ini kayak Department of Civil and Environment Engineering ya. Ini sudah data science. Bukan orang Klimat ya. Sini nggak ada orang Klimat. Kan orang Klimat. Ya, silakan kalau yang tertarik tuh ya. Itu di tesis di skripsi Klimat belum ada ya. Pakai kayak gitu-gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Bisa ya? Jadi ya, loader ya tadi ya. Sebelum nyalain CCA ini, CC loader di running dulu, kemudian buka loader 2 di running dulu, kemudian baru ini di run. Ya, ini dia saya pakai berapa nih? Tadi 1 sama 2 ya. Modenya mode 1 sama 2. Yang digambarin mode 1 dan mode 2. Dua mode itu saya gambar. Itu ya. Sama ini juga dapatnya nggak semuanya dari saya juga. Tadi dari web itu ya. Atau web lain ya, saya agak lupa nih. Mungkin dari web lain mungkin. Mungkin dari web lain. Ada pertanyaan? Ada? Ya tugas kalian coba-coba kalau yang belum berhasil. Yang udah berhasil mau coba-coba pakai data lain juga boleh ya. Nanti kalau ada data baru, yang diganti apa? Yang diganti ini. Nih di sini nih. Nah, di sini diganti semua nih nama datanya. Datanya terus ini nama variabelnya apa biar enak kan digantinya. Kemudian apakah dia formatnya long lat time SLP gini? Belum tentu ya. Ada aja yang formatnya lain. Formatnya L-nya gede, LON-nya. LON gede ada, LAT gede ada gitu. Nah, yang ribet itu di sininya, ngatur datanya dulu. Nggak ribet di sini. Tapi bisa dipelajari lah. Saya juga nggak ada yang ngajarin waktu itu. Ada satu orang doang yang ngajarin waktu itu. Dosen saya emang nggak ngajarin di sana ya. Jadi emang harus belajar sendiri. Coba-coba aja bisa kok. Taruna juga ada yang bisa kok yang jago R itu lumayan banyak. Tiap tahun ada aja yang jago ya. Pasti ada itu. Cuma belum kelihatan aja ya. Pasti ada yang bisa tuh ada di kelas ini ada. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada? Siap, tidak ada, Pak. Ya kalau nggak ada ya udah ya.
Kita sambung besok pagi jam 8 juga ya. Untuk pemodelannya. Itu yang kemarin Siap, Pak. error terus itu udah saya runningin yang WRF 1 ya. Itu tinggal kalau nggak salah tinggal medgrid doang. Kalau nggak salah ya. Tinggal ketik medgrid aja. Titik garis miring titik backslash medgrid.exo jalan gitu. Oke, kita ketemu lagi besok jam 8. Siap, terima kasih Pak. Siap, Pak. Terima kasih Pak. Siap, Pak. Terima kasih, Pak.